Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center, atau yang kerap kami sebut ICC, adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak, atau yang kami sebut iKids, dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Siapa yang diberkati, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. God is all the... Coba di depan aja. God is all the time. God is good. Oke, bagi saudara yang baru pertama kali datang di gereja ICC, saya ucapkan selamat datang. Dan saya berharap kalau saudara belum bergereja dimanapun, saudara bisa tertanam, bisa berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan di gereja ini kita punya visi untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yang mau menjadi murid Yesus, katakan amin, yang berhasil dan berdampak. Ya, jadi tujuan kita gereja ini ada supaya kita jadi murid Tuhan Yesus, ya, setiap kita. Makanya dalam setiap khotbah maupun pengajaran kita belajar banyak hal tentang apa yang firman Tuhan katakan sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. So are you ready? Semangat? Puji Tuhan ya. Haleluya. Mari kita mulai. Judul serinya adalah kepenuhan Roh Kudus. Dan ini bagian yang pertama. Satu hal saya request sama saudara bahwa seri ini jangan absen. Kok nggak ada amin? Jangan absen ya. Dalam seri ini saudara harus simak satu khotbah kepada pengajaran yang lain. Sehingga kita bisa menangkap sepenuhnya tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang kepenuhan Roh Kudus. Apa itu namanya kepenuhan Roh Kudus, kayak gimana? Baptisan Roh Kudus itu seperti apa? Bagaimana saya bisa selalu penuh dengan kepenuhan Roh Kudus sehingga kuasa Tuhan bekerja dan nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Kakak sebelahnya jangan absen ya. Tepuk budaknya, jangan absen ya.
Puji Tuhan. Nah saudara, gini ya, saya mulai dulu dari curhat. Boleh ya? Kadang-kadang gini, saya tuh lihat anak-anak dimanapun mereka ada, dari observasi selama 25 tahun pelayanan, ada yang begitu dia ini memandang Tuhan, ada orang-orang tipenya nih, memandang Tuhan dengan cara berpikirnya dia. Sangat logical. Ya, mungkin orang itu orang cermat gitu. Jadi dia mau mengerti segala sesuatu. Apa yang firman Tuhan katakan mungkin seperti jemaat-jemaat di Berea gitu. Dia pengen tahu, teliti firman Tuhan. Ya, dia pengen dengar khotbah. Jadi kalau orang dengar di perjalanan, dengar musik, dia dengarnya khotbah. Waduh, dia suka banget pengajaran. Ya, tapi saudara, dan dia sangat diberkati. Kalau dapat pengajaran dia bilang amin dengan suara yang keras. Tapi ketika dia dalam kehidupan sehari-hari, kalau bicara tentang pengalaman rohani, minim. Ya, mungkin jarang mendoakan orang sakit. Jarang menginjil, jarang membawa orang beribadah, jarang sekali. Tapi kalau bicara tentang pengenalan akan Tuhan, ayat firman Tuhan, ngerti dia. Nah ini tipe yang satu. Tapi juga ada tipe yang lain. Ya, ada tipe yang luar biasa, berapi-api terhadap pengalaman rohani. Kalau bicara berkat 100 kali lipat ganda, siapa yang percaya? Wah, amin dia. Berapi-api banget tentang pengalaman rohani. Siapa yang mau diurapi Tuhan, maju ke depan. Aku mau dapat pengurapan. Berapi-api. Kata yang sebelahnya, kayaknya kamu deh. Ya. Wah, pokoknya pengalaman rohani jadi nomor 1. Tapi masalahnya pengertian akan firman-Nya telat. Ya. Ngikutinnya telat. Jadi keburu berapi-api dulu, tapi pengenalan akan firman-Nya terlambat. Nah saudara, yang Tuhan mau itu apa? Tuhan mau saudara mengenal firman dan saudara mengalami firman. Yes? Yang Tuhan mau adalah bukan hanya kenal, ngerti firman Tuhan, tapi kita mengalami firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan ketika kita kenal, iman itu bekerja, kita berbuat sesuatu, menjadi pelaku firman, maka saudara akan penuh dengan kesaksian. Amin. Jadi Tuhan mau kita kenal firman-Nya dengan benar. Tapi Tuhan juga kita mau kita mengalami firman Tuhan. Jadi pengalaman rohani dalam hidup saudara. Bagaimana ketika saudara doakan orang sakit dia sembuh, ketika saudara mengusir setan-setan dan pergi daripadanya. Dan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang dewasa, katakan saya dewasa. Gak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran, menjadi orang-orang yang bisa bersaksi bagi nama Tuhan dengan teguh saudara. Misalnya bicara tentang keselamatan aja. Ada orang-orang, jadi Tuhan mau kita ngerti firman, tapi Tuhan juga mau kita ngalami firman. Saudara tentang keselamatan, ya. Siapa yang sudah diselamatkan? Lambaikan tangannya. Sudah terima Yesus, berarti sudah lahir baru dan sudah diselamatkan. Namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Tapi kalau bicara keselamatan, banyak hal yang kita perlu mengerti hal ini. Kenapa ada dosa? Kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Kenapa nggak dalam rupa malaikat aja? Kenapa hanya satu jalan kepada Bapa? Nggak ada jalan yang lain. Saudara, hal-hal demikian adalah hal-hal yang perlu kita mengenal. Kenal firman-Nya dan mengerti apa yang firman Tuhan katakan sehingga kita bertumbuh dalam kedewasaan. Kenapa kita melayani? Kenapa kita memuji, menyembah? Kenapa kita kalau dalam pujian penyembahan ada yang mengangkat tangan? Kenapa kita mengangkat tangan? Semuanya ada dalam firman, saudara. Kenapa kita memberi? Saudara, orang memberi, mungkin lihat orang lain memberi ya, saya juga memberi deh. Ada yang demikian saudara, melakukan tapi tanpa pengertian yang
benar. Dan yang Tuhan mau adalah apa? Mengenal firman-Nya dan mengalami firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Ini yang Tuhan mau supaya kita hidupi. Dan saudara Paulus di dalam, ini kebiasaannya Paulus, dan saya mau bicara tentang baptisan Roh Kudus saat ini. Apa itu baptisan Roh Kudus? Di sosial media mungkin saudara dengar ini. Mungkin kemarin mungkin dengar tentang hal ini. Banyak orang-orang berpikir, banyak memandang ini dan lain sebagainya. Saudara, sebelum kita sebelum ada di antara kita, mungkin di rumah juga yang meragukan. Karena kalau bicara baptisan Roh Kudus ada yang meragukan. Karena nggak ngerti. Firman-Nya apa? Nggak tahu saudara. Ada yang menolak, ada yang melakukan dengan malu-malu dan lain sebagainya. Nah saudara, saya membawa saudara supaya kita bisa ngerti firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Paulus biasa lakukan. Nah saudara, kalau kita buka dalam Kisah Rasul, ya 17 ayat kedua, ini approach-nya untuk mengenal baptisan Roh Kudus. Approach kita, pendekatan kita dari sini. Ya, sama seperti Paulus. Seperti biasa, katakan saya biasa. Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat. Jadi ada seri itu. Kayak di ICC ada serinya ya. 3 hari Sabat berturut-turut Paulus membicarakan dengan mereka apa? Sama-sama 2, 3 apa? Bagian-bagian dari kitab suci. Jadi cara Paulus membawa jemaatnya didewasakan bukan hanya mau mereka ngalami firman Tuhan, tapi mereka kudu ngerti dulu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, memuji, menyembah Tuhan, mengangkat tangan, memberi, melayani, berkata-kata dalam bahasa roh dan lain sebagainya, saudara melakukannya berdasarkan iman. Dan bahasa Inggrisnya dengan jelas katakan begini. Then Paul, as his customs was. Kebiasaannya Paulus, Rasul Paulus. Went into them and for 3 Sabbats reasoned with them. Dari mana? From the scriptures. Jadi yang biasa Paulus katakan, ajarkan mereka adalah jemaat Tuhan. Dia reason with them. Bahwa jemaatnya mengerti daripada firman Tuhan. Saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudara, saya percaya bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan di hati Allah. Betul. Dan tanpa iman adalah dosa. Jadi ketika kita mendapatkan pengertian yang benar berdasarkan firman Tuhan, maka iman timbul daripadanya. Dan segala sesuatu yang muncul dari iman, saudara, kita lakukan, kita punya dasar yang teguh dari firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dan saya tulis ini, ya, satu kalimat mungkin bisa mengingatkan kita. Jika kita ngerti dan percaya akan firman, maka kita dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Bukan berdasarkan kata orang. Bukan berdasarkan lihat orang. Tetapi saudara dan saya melakukannya berdasarkan apa? Iman. Saya percaya Tuhan berkenan atas iman. Dan kita harus berjalan dasarnya iman. Bagaimana berdasarkan iman? Kita harus ngerti dulu firman-Nya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, tentang baptisan Roh Kudus. Sudah banyak pengajar. Ini ceritanya apa? Angle-nya di mana? Saya nggak akan bicara pendapat saya. Jadi sebelum, kalau sudah datang ke sini, sudah pernah dengar pengajaran mungkin di TikTok kali ya. Atau di mana lah, entah ya saudara. Tentang baptisan Roh Kudus dan banyak di antara kita mungkin dari mana sudah dapatkan pengajaran. Saya minta saudara sebelum kita ragu, sebelum kita mungkin curiga dan lain sebagainya, saudara taruh dulu. Sebelum kita menghakimi kenapa orang berbahasa roh dan lain sebagainya, taruh dulu di laci semua itu. Yang mau katakan amin. Ya, taruh dulu di laci karena kita akan membaca reason from the scriptures.
apa yang firman Tuhan katakan tentang baptisan Roh Kudus. Are you ready? Sehingga engkau, saudara dan saya nangkep firman-Nya, iman timbul daripadanya. Dan ketika iman muncul daripada saudara, saudara melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang pertama saudara, ini pengertiannya dulu. Ya, are you ready? Ya, ini bisa munculkan baptisan Roh Kudus. Ini yang pertama dulu, supaya kita ngerti dulu ya. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman rohani yang terjadi setelah keselamatan. Itu dulu. Yes. Jadi orang terima Yesus, keselamatan, jadi ciptaan yang baru, rohnya yang mati jadi hidup kembali, regeneration, lalu Roh Kudus tinggal di dalam dia. Ketika dia terima Yesus, itu berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Tuhan menyediakan janjinya sehingga setiap kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Pengalaman rohani yang selanjutnya Tuhan mau kita alamin, yaitu baptisan Roh Kudus setelah kita menerima keselamatan. Saudara, ini sesuatu yang penting sekali ya kita belajar. Nah, kapan saya mau bertanya ya? Kapan murid-murid Yesus ikutin Yesus kan 3,5 tahun tuh. Kapan mereka lahir baru? Kapan? Kapan roh mereka yang mati diciptakan kembali? Karena sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit dan dimuliakan, Roh Kudus belum turun. Jadi mereka yang mengikut Yesus, murid-murid Yesus, belum lahir baru sebelum Yesus dimuliakan. Jadi ikutin Yesus 3,5 tahun, belum jadi ciptaan yang baru. Karena Yesus belum datang menebus, dan dia belum dibangkitkan, belum dimuliakan. Mereka sama seperti orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama sebelum Yesus dibangkitkan. Itu yang terjadi. Nah, ketika Yesus bangkit, Roh Kudus bisa dicurahkan. Yes. Makanya Tuhan Yesus bangkit, setelah bangkit dia menampakkan diri. Kalau pertanyaan adalah kapan murid-murid Yesus lahir baru? Ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru, rohnya yang mati hidup kembali. Pada waktu Yesus bertemu dengan mereka setelah kebangkitannya. Dalam Yohanes 20 ayat 22 ini jarang dibahas. Tapi ini sesuatu yang penting. This is the moment. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri sama murid-muridnya. Ini setelah bangkit ya, setelah Yesus dimuliakan. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata sama-sama. 2, 3 apa? Terimalah Roh Kudus. This is the moment. Sebelumnya nggak pernah bicara ini. Terimalah apa? Roh Kudus. Dan saya percaya ini momennya, waktunya semua murid-muridnya lahir baru. Karena mereka terima Roh Kudus. Ini bukan sesuatu klise atau gambaran saja atau simbolik. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi ketika Yesus katakan, hembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Roh mereka jadi baru. Mereka menjadi ciptaan yang baru. Dan saudara bisa melihat mulai dari saat itu hidup mereka berubah. Murid-murid yang tadinya suka bertengkar siapa yang terbesar dan lain sebagainya, sekarang mereka tinggal dalam unity. Ya itu ya. Ya. Mereka bisa memuji, menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Ada perubahan yang terjadi dalam sikap hidup mereka semenjak mereka menerima Roh Kudus. Tapi setelah itu ada satu hal lagi yang Yesus katakan sama mereka. Lihat ini saudaraku. Dalam Kisah Rasul 1 ayat keempat. Ada pengalaman rohani yang beda
daripada waktu mereka terima Roh Kudus, dihembusi oleh Yesus. Yang disebut apa yang beda? Yang disebut janji Bapa. Pada satu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, Yerusalem, menantikan sama-sama 2-3 janjinya Bapa. Ya. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pengalamannya berbeda. Ketika mereka terima keselamatan, terima menjadi lahir baru pada waktu Yesus menghambusi mereka. Tapi kemudian Yesus mengatakan satu lagi, kamu harus menantikan janji Bapa. Dan mereka berkumpul dalam sebuah tempat, yaitu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari ke-50. Dan Roh Kudus turun dicurahkan atas mereka. Dan ketika turun, mereka mendengar angin kencang turun ke atas mereka. Lidah-lidah api, seperti api itu turun ke atas semua murid-muridnya. Dan di saat itu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Dua hal yang berbeda. Dan kemudian mereka menjadi berani untuk bersaksi. 3.000 orang langsung diselamatkan. Dan sebanyak lagi cerita yang lain. Saudara, baptisan Roh Kudus berbeda dengan keselamatan. Beda saudaraku. Nah makanya kita perlu mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita buka dalam cerita yang lain. Ya. Penuh. Dalam Kisah Rasul 8. Ayat yang ke-12. Tetapi sekarang ini terjadi kepada murid-murid yang ada di Samaria. Tetapi sekarang mereka murid-murid ini percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri baptis. Baik laki-laki maupun perempuan. Saudara perhatikan ayat ini. Bahwa murid-murid ini telah percaya dan telah dibaptis. Firman Tuhan katakan barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Berarti murid-murid ini sudah selamat. Mereka sudah lahir baru. Selesai sudah. Keselamatan bagi mereka sudah terjadi. Mereka percaya Yesus. Baptis. Tapi kemudian setelah ini ada Petrus dan Yohanes yang diutus ke sana. Coba lihat ini. Ayat yang ke-14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar. Katakan saya mendengar. Bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Berarti mereka setelah percaya. Mereka sudah selamat. Mereka mengutus siapa? Petrus. Ini ngapain Petrus? Petrus dan Yohanes ke situ. Lihat ini ayat selanjutnya, ayat 15 dikatakan begini. Setibanya kedua rasul itu di situ, dia berdoa. Apa doanya? Supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ya. Lihat ini ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Ini orang-orang sudah percaya, murid-murid. Tapi belum turun Roh Kudus ke atas mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Nah, saudara tidak dikatakan bahwa Roh Kudus belum tinggal. Yang dikatakan ini Roh Kudus bukan belum tinggal tapi belum turun. Saya percaya Roh Kudus tinggal dalam kita. Ketika saudara percaya Roh Kudus tinggal dalam saudara, memateraikan manusia roh saudara. Itu keselamatan. Tapi
Tapi dikatakan Roh Kudus belum turun di antara mereka. Dan kemudian ayat 17 dikatakan, kemudian Rasul itu Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas mereka. Lalu mereka apa? Terima Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Keselamatan Roh Kudus tinggal dalam kita dengan Roh Kudus turun ke atas saudara, berbeda pengalaman. Amin. Gitu ya. Itu dasar firman-Nya. Ya. Demikian. Nah, saudara kita buka juga, kalau saudara pernah dengar cerita Saulus dulu, namanya Saulus. Ya, ganti jadi Paulus. Tapi Saulus dulu tuh jahat sekali. Dia adalah seorang penganiaya, seorang yang memenjarakan orang-orang Kristen, setuju bahwa orang Kristen dibunuh dan lain sebagainya. Dan Saulus punya surat wasiat, surat perintah untuk bisa memenjarakan banyak orang-orang Kristen. Dan dia sedang dalam perjalanannya ke Damsyik. Pada waktu mereka berjalan dengan rombongannya ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri sama Saulus. Apa yang dikatakan Yesus? Ayat keempat, setelah menampakkan diri dia rebah, Saulus dulu rebah ke tanah. Kedengaranlah satu suara yang berkata kepadanya, apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya mau, kalau ini cerita di sini 1 jam di sini, saudara. Saya percaya kita adalah biji matanya Tuhan. Apa yang mengenai saudara, mengenai Tuhan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus kemudian katakan ayat kelima, siapakah engkau? Sama-sama. Tuhan. Saulus mengakui engkau adalah siapa? Tuhan. Barang siapa, firman Tuhan katakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Di saat ini saya percaya Saulus dulu lahir baru. Siapakah engkau? Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan kemudian dia lahir baru, saudara. Dia percaya Yesus. Di ciptaan yang baru saat ini. Dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan setelah itu Ananias disuruh Tuhan untuk mendatangi siapa? Saulus ini, saudara. Karena dia buta saat itu. Dan kemudian Ananias bertemu dengan Saulus dan dikatakan begini. Ayat ke-17, Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke dalam rumah itu di mana Saulus ada. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus dan katanya apa? Saulus, my apa? Brother. Karena Saulus sudah menjadi orang percaya. Brother. Ya. Saulus sudah lahir baru di situ karena dia serah berseru kepada Tuhan. Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya apa, saudara? Engkau dapat melihat lagi dan sama-sama 2, 3 apa? Penuh dengan Roh Kudus. Saya pengen belajar sesuatu lama yang tangannya. Keselamatan di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus di mana Roh Kudus turun ke atasmu. Amin. Itu yang pertama. Penting untuk kita belajar hal ini, saudara. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus dijanjikan bagi semua orang percaya. Oh, I hope this frees you. Memerdekakan saudara. Baptisan Roh Kudus bukan untuk pendeta saja. Bukan untuk pendekar. Bukan untuk misionaris. Tapi semua orang percaya. Karena ada orang berkata, well itu zaman rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan aja yang ngalamin baptisan Roh Kudus pertama gereja mula-mula. Oh, sekarang sudah tidak ada lagi baptisan Roh Kudus. Well, saudara, pada waktu saya dengar kayak gitu-gitu tuh, saya mau apa yang Paulus lakukan?
reason from scriptures. Apa yang firman Tuhan ngomong sih tentang hal itu? Apakah betul baptisan Roh Kudus hanya terjadi 2000 tahun lalu dan tidak pernah terjadi 2024? When I saw the scriptures, pada waktu saya baca firman Tuhan, saya mempelajari firman Tuhan, jelas lihat saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 39. Dikatakan begini, sebab apa? Bagi kamulah janji itu. Bagi siapa? Bukan hanya bagi kita, tapi bagi anak-anak. Siapa yang baptisan Roh Kudus percaya untuk anak-anak youth juga? Untuk anak-anakmu. Ya. Bagi orang yang masih jauh. Jadi mereka sedang menubuatkan baptisan Roh Kudus ini untuk janji Tuhan bagi orang-orang yang masih jauh. Sampai 2024 ini. Dan ke depan. Yaitu sebanyak, sama-sama 2, 3. Sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang mengalami baptisan Roh Kudus? Semua kita. Berikut anak-anakmu. Sebanyak berapa banyak? Sebanyak yang dipanggil Tuhan. Siapa yang sudah terima keselamatan? Baptisan Roh Kudus adalah bagi saudara. Dan itu adalah janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, saudara. Baptisan Roh Kudus diberikan buat apa? Bukan supaya kita keren. Bukan supaya kita hebat. Orang bilang, wih, bukan supaya orang Kristen jadi aneh. Bukan. Baptisan Roh Kudus yang ketiga bisa munculkan. Baptisan Roh Kudus diberikan untuk tujuan Tuhan yang spesifik. Khusus. Itu tujuannya. Baptisan Roh Kudus diberikan Tuhan ya, supaya bukan untuk supaya orang Kristen jadi aneh, bukan, supaya kita bisa dimampukan Tuhan melakukan tujuan Tuhan yang khusus, yang spesifik. Saya mau tanya gini, siapa yang percaya saudara, Roh Kudus itu datang kepada kita bukan untuk membantu saudara melakukan apa yang kau mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Amin. Itu tujuannya. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam saudara, ketika kau terima keselamatan, itu for your benefit. Keuntungan saudara. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, itu untuk keuntungan orang lain. Amin. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Ini tujuannya saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bagi yang di rumah juga ya. Tetapi kamu menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun. Nah, minggu depan saya akan bahas tentang menerima Roh Kudus, turun Roh Kudus. Ini apa istilah-istilah ini, saudara? Minggu depan. Makanya jangan absen. Ya. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Buat apa kita terima kuasa? Katakan saya kuasa. Supaya kamu akan menjadi saksi. Saksi di mana? Yerusalem, di rumahmu saudara. Dari terdekat dulu. Seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tujuan spesifik kenapa Roh Kudus turun ke atas saudara. Supaya kita dimampukan untuk menjadi saksinya Kristus. Supaya setiap perkataan saudara, setiap kehidupan saudara memancarkan siapa Yesus dalam hidupmu. Dan kita menjadi saksi Tuhan yang efektif sehingga ketika engkau mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Ketika engkau mengusir setan, setan itu lari daripadamu. Dan dengan demikian engkau meneguhkan bahwa Tuhan Yesus masih hidup.
Karena Yesus gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia gak pernah berubah, saudara. Yesus yang sama bergerak di dalam Paulus. Yesus yang sama bergerak di dalam dirimu saat ini. Sama. Itu tujuannya supaya kita jadi saksi Kristus yang efektif. Yang terakhir, saudara yang ini, yang tidur boleh bangun. Yang terakhir ya, yang belajar sesuatu katakan amin. Oke, tanda awal bagi yang ngalamin baptisan Roh Kudus adalah karunia untuk berbahasa roh. Ada yang nanya gini, Pastor, apakah betul orang terima baptisan Roh Kudus harus berbahasa roh? Well, saya nggak kasih pendapat, saya kasih apa yang firman Tuhan katakan. Setiap kali baptisan Roh Kudus dicurahkan, tanda awalnya orang menerima karunia untuk berbahasa roh. Coba kita buka dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Ketika Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Dikatakan begini. Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api yang tercurah atas murid-muridnya. Angin keras datang menghampiri ruangan itu. 120 orang di situ. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu apa? Mereka mulai. Saya mau nanya nih ya. Sama-sama 2, 3 mulai. 2, 3 apa? Saya mau nanya satu hal. Very simple answer. Siapa yang mulai? Siapa? Mereka. Siapa yang mulai? Kata sebelahnya. Yang mulai kamu. Amin. Siapa yang mulai? Mereka. Berarti yang mulai, saudara. Jangan nunggu. Yang mulai kita. Dan setelah mereka mulai, baru apa, saudaraku? Berkata-kata dalam bahasa lain seperti roh yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus berbicara, mengalirkan perkataannya lewat saudara. Tapi mereka yang mulai. Saya percaya kalau saya berkhotbah, saya percaya Tuhan memakai saya. Tapi saya percaya saya harus mulai ngomong. Simpel kan? Kalau saya diam, Roh Kudus bicara. Gimana ceritanya? Tapi ketika mulai berkata-kata, Roh Kudus mengalirkan perkataannya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi yang memulainya adalah kita. Dan tanda awalnya mereka mulai berbahasa-bahasa roh. Ada orang bilang berbahasa-bahasa roh itu bicara, ini dalam ayat ini berbahasa lain. Well, mari kita lihat ayat-ayat yang lain dulu. Apakah betul kalau orang terima baptisan Roh Kudus tanda awalnya berbahasa roh? Dan ini terjadi di Cornelius. Gentiles, bukan bagian dari orang Israel. Cornelius perwira Italia beserta seluruh keluarganya berkumpul dalam sebuah rumah karena Tuhan sedang berbicara atas mereka. Dan kemudian Petrus Tuhan suruh datang ke rumah Cornelius dan Petrus masuk ke rumah mereka dan mereka mendengarkan apa yang Petrus bicara tentang keselamatan Injil dan lain sebagainya, tentang kerajaan surga. Dikatakan ayat 44, Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, apa? Turun Roh Kudus. Amin. Turun Roh Kudus ke atas sebagian orang di situ. Apa-apa? Semua. Ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan saya berdoa Roh Kudus yang sama
turun ke atas semua di sini. Semua. Nah, tunggu dulu. Gimana Petrus tahu Roh Kudus turun ke atas semua? Gimana tahunya? Puji Tuhan, ada ayat selanjutnya. Bisa muncul kan? Dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyertai siapa? Petrus tercengang-cengang. Ini alasan kenapa Petrus tahu Roh Kudus telah turun. Karena Petrus melihat. Apa yang dia lihat? Bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain pula. Bagaimana Petrus lihat? Ayat selanjutnya. Sebab Petrus dan teman-temannya apa? Dengar. Apa yang mereka dengar? Mendengar Kornelius serta semua keluarganya berkata-kata dalam bahasa roh. Itu tandanya. Dan memuliakan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya tanda baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kemudian hal yang sama terjadi bukan hanya di rumah Kornelius dan di Efesus juga. Petrus datang kepada di jemaat di Efesus, Kisah Rasul 19, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman dan tiba di mana? Efesus. Saudara ingatnya gampang ya, Kornelius, Efesus. Ya, Kornelius, Efesus. Ya, tinggal mereka Paulus dan datang kemana? Tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa siapa? Orang murid. Siapa yang percaya murid adalah orang percaya? Murid adalah orang-orang yang sudah percaya, sudah lahir baru, Roh Kudus sudah tinggal di dalam mereka dan nama mereka sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Itu murid. Tapi ayat 2 dikatakan begini. Kepada orang yang sudah percaya, sudah lahir baru, rohnya sudah jadi baru. Sudahkah kamu terima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi apa? Percaya. Akan tetapi mereka bilang gini, belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada yang namanya Roh Kudus. Lalu dikatakan ayat selanjutnya. Kemudian saudara, karena mereka belum pernah dengar, Paulus sampaikan sesuatu dan kemudian Paulus ayat 6 dikatakan begini. Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Apa? Turun Roh Kudus. Turun Roh Kudus ke atas mereka. Terus apa? Mulai. Siapa yang mulai? Kata sebelahnya, kamu yang mulai. Udah dua firman ya, kita yang mulai. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Siapa yang mulai saudara? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita yang mulai. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi itu adalah apa yang kita bahas siang hari ini. Cukup sampai di situ, minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Nah saudara, Roh Kudus ingin, Tuhan Yesus ingin kita bukan hanya mengerti, tapi mengalami. Yang mau katakan amin. Dan pengalaman akan janji Tuhan ini adalah bagi semua orang percaya. Bahkan anak-anakmu. Seberapa banyak? Sebanyak yang dipanggil Tuhan. Siapa percaya imanmu sudah bangkit? Karena engkau dengar firman itu dasar firmannya.
Dan ketika engkau mengetahui firman Tuhan, sudah tahu, oh ini jalan Tuhan dan kehendak Tuhan yang pasti bagiku. Makanya kita lakukan segala sesuatu bisa berdasarkan iman. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kalau ada di antara kita yang bertanya, Pastor, apa itu baptisan Roh Kudus? Untuk apa? Kita tahu untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Sudah tahu arti kata beriman? Very simple. Arti kata beriman adalah saudara percaya telah menerima. Iman beda dengan harapan. Harapan itu di depan. Tapi iman itu berarti sudah menerima. Kalau kita mendengarkan firman seperti ini, dan kita percaya bahwa karunia baptisan Roh Kudus adalah untuk setiap orang percaya. Sekarang saatnya bukan menunggu lagi. Sekarang apa yang saudara mau lakukan? Karena iman disempurnakan dengan perbuatan. Saudara, satu hal yang saya akan sampaikan ini akan memerdekakan saudara. Baptisan Roh Kudus diberikan bukan kepada orang yang sempurna, tapi kepada orang yang minta. Minta. Dan kalau engkau meminta sama Tuhan, baptisan Roh Kudus turun ke atas saudara. Dan ketika baptisan, saya berdoa sebentar dan baptisan Roh Kudus turun ke atas saudara, saudara nggak perlu menunggu. Jangan tunggu kayak mau muntah. Jangan nunggu sensasi dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Kalau engkau beriman berarti engkau telah menerimanya. Dan ketika engkau telah menerimanya, engkau mulai berkata-kata. Dan Roh Kudus akan mengalir atas setiap kita. Jadi jangan tunggu-tunggu. Kau yang mulai. Dan Roh Kudus akan berbicara. Mengalirkan perkataannya kepada saudara. Mungkin perkataannya simple aja. It's okay. Jangan lihat kiri kanannya. Mulai memperkatakan aja. Dengan iman. Dari mana kita bisa timbul iman? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan ya dan amin. Mengalir saudara. Mulai berkata-kata. Jangan tunggu, jangan lihat. Tunggu sensasi. Apa sensasi? Terima, doakan, terima dalam nama Yesus. Mulai berkata-kata. Dan Roh Kudus akan mengalir. Amin. Buat apa? Supaya engkau jadi saksi yang efektif. Saya mau cerita, kalau cerita ini 1 jam. Pastor, apa gunanya berbahasa roh? Saya nggak bisa membayangkan hidup tanpa karunia berbahasa roh. Saya nggak bisa bayangkan. Karena Roh Kudus membantu saudara dalam hal doa saudara. Untuk membangun imanmu kepada Tuhan. Kau jadi bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Are you ready? Saya yang percaya telah menerima, lambaikan tangannya, sungguh-sungguh. Di tempat ini tidak ada seorang pun akan pulang tanpa terima baptisan Roh Kudus. Setiap kita akan terima ini. Yang mau, yang minta sama Tuhan. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Syarabokurti yamakadama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu Mari dengan segenap hati hidupku, ungkapkan di hadapan Tuhan. ku rindu bersekutu. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Every eyes closed, setiap mata tertutup, saudara. Kalau engkau datang pada siang hari ini, engkau rindu terima baptisan Roh Kudus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Di tempat saudara berdiri, saudara. Oh, labakas diberlia. Tinggi-tinggi, saudara. Biar menjadi saksi di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan yang terangkat, ya Bapa. Saudaraku, mulai hari ini engkau akan menerimanya. Dan orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa dia telah menerima. Dan orang yang percaya bahwa dia telah menerima, dia gak lagi menanti atau menunggu, karena dia sudah menerima. Dia akan mulai berkata-kata dan Roh Kudus akan mengalir lewat perkataan saudara. Kalau terjadi manifestasi, it's okay. Jangan tunggu sensasi, saudara. Ketika saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dari depan, belakang, kiri dan kanan, semua akan penuh dengan Roh Kudus. Are you ready? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu katakan Engkau meneguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami tahu satu hal, ini adalah janji-Mu bagi semua orang percaya dan masih berlaku hari ini. Dan aku berdoa atas setiap tangan-tangan yang sungguh rindu menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa lidah. Di dalam nama Bapa, siap saudara. Dalam nama Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini semua saudara yang mengangkat tangan, dalam nama Yesus, terima in Jesus name. Kau telah menerimanya dan mulai berkata-kata. Yang sudah terima baptisan Roh Kudus sudah berkata-kata dalam bahasa. Kiralabaya syiridi burdiapa kata-kata. Jangan menang, terus berkata-kata. Jangan diam, jangan pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris, mulai berkata-kata. Syarata kata-kata para papa. Dengan iman syarata karabukush di berdiapa papa. Mari setiap kita berdoa. Mari lebih kuat lagi berdoa. Biarkan Roh Kudus mengalir. Dari dalam hati orang percaya akan keluar aliran kehidupan. Terus berdoa. Mari lebih kuat lagi berdoa. Lihat jamahan Tuhan terjadi atas saudara. Terima kasih Tuhan. Lebih kuat lagi berdoa saudara dengan iman. Kau telah menerimanya. Kau mulai berkata-kata. Para pakak syaratnya kata-kata kanamu kusti berlia para papa. Terus berdoa. Syarala karabara pasidi berlia. Tikuntuk rumah katakan ya syenana pura berlia apa. Syarata karabarabakaya sini dia baru dia makan. Biar dia mengalir. Syarata karabokuri. Membangkitkan imanmu. Syarata karabokuri. Kutu berlia apa. Maranakate keste burdi mukutu kushta makata kayati burdia masyridin. Kau bisa berdoa dan kau bisa berhenti dan kau bisa berdoa kembali. Kiralabaya syridin mukutu berlia apa. Purtiama kata kaya sini buku tu purtiapa mau kata kaya sini benar marah nikiti purlia apa makotu kur. Mari berdoa dari dasar imanmu yang paling suci.
Tarabakutur, lebih kuat lagi berdoa. Syaralabarabakaya syide. Biar telingamu mendengar sendiri. Kiralabaya syaralabakutur diberi dimakadakan. Purati bustamakati kira dimukutuku syarabakani kide. Para boku sinik bedere para potukurun makaya syiri. Siapa sini beberapa para makutur diberi di. Kasta makutuku ku mesti beri apa makan katakan makutur. Terus berdoa saudara. Syana makutur diberi niaman. Ora bakasi kini matakana. Bapak makasih untuk aliranmu Tuhan. Marabakutuku tu menurut makan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Makasih Bapak. Yang telah terima baptisan Roh Kudus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tangan, kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Syirdia hamakotu kuruburia makataka ya shindia. Bapa Engkau memberikan kami karunia untuk berbahasa lidah, untuk membangun iman kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-saksi Kristus mulai hari ini. Seperti Paulus terima lalu dia memberitakan Yesus adalah Tuhan. Seperti Petrus menerima baptisan Roh Kudus, dia memulai memberitakan Yesus adalah Tuhan. Dan aku berdoa di tempat ini di dalam nama Yesus, jadilah saksi Yesus karena kuasa Roh Kudus telah turun ke atasmu. Kalau engkau mendoakan orang sakit, dia akan sembuh. Kalau engkau mengusir setan akan keluar in the name of Jesus. Dan tanda-tanda yang ajaib menyertai saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Firman-Mu katakan tetaplah berdoa. Kami mau tetap berdoa. Makasih Bapa. Kami telah menerimanya dengan ucapan syukur. Karena Engkau adalah Allah yang memberikannya atas kami. Pakai hidup kami untuk menjadi saksi Yesus yang efektif. Memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan bersuka cita telah menerimanya, sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Saya percaya sudah menerimanya, lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan mendengarkan, melihat apa tayangan tentang pelayanan ya. Tuhan Yesus baik. Sebenarnya kalau awal itu paling senang tuh pas lagi foto terus ternyata masuk sosmednya ICC gitu. Kayaknya foto gua gitu. Biasanya yang paling kerasa sebenarnya ketika awal-awal kan aku tuh nggak ada basic fotografi. Awalnya dari handphone, terus foto-foto, terus banyak yang bilang bagus-bagus gitu. Dan pas ada pelayanan di ICC, aku ambil foto. Belajarnya bener-bener dari nol gitu. Begitu pegang DSLR tuh ya di ICC ini. Begitu turun ke hall, foto, aduh ini lupa ISO-nya yang mana ya, speed yang mana ya gitu. Jadi itu sih sebenarnya lebih terasanya di situ. Karena buat aku pelayanan itu yang membuat aku terus dekat sama Tuhan. Jadi entah itu nanti ada perbedaan pendapat atau gimana-gimana sama sesama orang foto sih aku nggak terlalu musingin sih. Sebenarnya nggak perlu takut karena nggak punya kamera gitu. Karena aku juga nggak punya kamera. Ada juga beberapa yang teman dari foto awalnya juga nggak punya kamera. Aku cuman ajakin, ayo cobain dulu aja pakai handphone kamu. Nanti dari situ aku kasih masukan. Sebenarnya kurangnya apa, angle-nya yang bagus gimana, framingnya gimana. Dari situ sih, dari minggu depan atau 2 minggu lagi baru, ayo pakai kamera yang dari ICC, diajarin dari nol gitu. Ayo teman-teman, saya encourage teman-teman kalau memang hobi, ya ada sedikit kesukaan buat foto-foto dari makanan, pakai handphone. Saya ajak, ayo sekalian gabung aja di ICC Foto. Nggak usah takut nggak punya kamera, nanti kita mulai dari nol, kita belajar sama-sama. Untuk informasi lebih lanjut tentang ICC Production Team,
Silahkan scan QR Code di sini atau hubungi kami di 0812 2022 2111. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat ICC, selamat siang. Kalau ngelihat video yang tadi, mungkin ada di antara Sobat ICC yang pengen melayani? Ada? Masih takut-takut ya kadang-kadang kalau misalkan pelayanan yuk, gimana ya gue sibuk deh kayaknya. Atau mungkin takut-takut, jangan takut karena ada Roh Kudus. Ya minta sama Roh Kudus dituntun saudara. Iya kan? Coba bilang sama sebelahnya, kalau belum pelayanan, kita pelayanan yuk, babe atau sayang mungkin atau siapapun. Oke, dan kami mau menyambut bagi Anda, Sobat ICC yang baru aja pertama kali hadir beribadah di gereja ICC. Kami sangat bersuka cita Anda bisa berada bersama-sama dengan kami. Dan nanti sebelum pulang Anda bisa mengklaim special gift dari kami di meja informasi yang ada di bawah sana. Ya, dan kami tunggu kedatangan Anda minggu depan dan juga minggu-minggu selanjutnya. Di ibadah-ibadah juga acara yang digelar oleh ICC. Nah kira-kira acara apa aja sih emang yang ada di ICC? Nanti kami bakalan kasih tahu untuk Anda. Ya, tapi sekarang kita itu pengen hanya dulu sama Anda. Siapa di sini yang sudah tergabung dalam iClick? Boleh angkat tangannya? Oh banyak ya, tapi banyak juga yang belum angkat tangan. Siapa yang udah tergabung di iClick tapi nggak pernah ikut? Ya, ada juga yang kayak gitu. Nah, iClick itu sebenarnya satu hal yang mau saya sampaikan. iClick itu bukan seperti yang Anda pikirkan, ya. Mungkin Anda berpikir bahwa kita akan duduk ngedengerin firman Tuhan, ya kan kayak gitu. Gua ngantuk kalau ikut-ikut kayak gitu. Suka ada yang kayak gitu mungkin. Tapi sebenarnya iClick itu adalah komunitas kecil ya di gereja ICC, di mana di situ kita bisa bertumbuh secara rohani bersama-sama. Iya pasti, ya. Tapi juga bisa membangun karakter, bisa belajar menjadi pemimpin dan udah banyak testimoni ya orang-orang yang pendiam tiba-tiba jadi ngocol. Ya, yang introvert jadi lebih maksimal, ya terus juga yang tadinya takut-takut masih malu-malu itu akhirnya bisa jadi leader. Jadi silakan ya teman-teman, itu bisa bergabung di iClick yang tempat dan waktunya itu bisa Anda sesuaikan, ya. Dan juga udah terbagi dalam beberapa kategori usia, ya dan juga status. Gitu untuk ikutan iClick silakan Anda bisa datang ke meja informasi yang berada di lobi. Dan untuk para single boleh gabung sama saya dan teman-teman di iClick Ciamplas 14 aka Capcay. Ya maaf, maaf iClick yang lain maaf. Oke, dan juga di ICC itu ada komunitas ladies ICC. Pengen denger dong suaranya? Oh, ladies ICC. Oh, cantik luar dalam. Jadi ladies di ICC itu punya komunitasnya sendiri ya yang namanya WOW atau Women of Worth. Ya. Dan nanti dalam rangka anniversary WOW ya, ICC itu akan menggelar sebuah acara, catat tanggalnya yaitu tanggal 23 Februari. Ya, di mana akan menghadirkan pembicara Pak Joshua Iwan Wahyudi. Beliau adalah seorang pakar EQ ya. Dan nanti yang dibahas oleh beliau adalah mengenai gender harmony. Apa gender harmony itu? Jadi nanti Pak Joshua Iwan akan membahas perbedaan emosional ya antara pria dan wanita. Jadi mungkin akan ada sedikit pengertian perempuan selalu benar mungkin akan berubah. Laki-laki itu terlalu cuek mungkin akan berubah ya, akan lebih paham lagi. Mungkin seperti itu ya. Jadi silakan bergabung dan ladies datang ke sini jam 6 sore karena udah ada snack yang disiapkan dan juga Anda bisa berfellowship dengan ladies yang lainnya lagi. Dan juga kami mau mengingatkan nih untuk om dan tante ya atau juga oma opa, pokoknya yang berusia 55 tahun ke atas kami mengundang untuk turut serta dalam ibadah senior tanggal 24
Februari. Ada yang spesial karena Pak Joshua Iwan Wahyudi juga akan menjadi pembicara di sana. Dan yang dibahas itu adalah tentang balance of life. Ya, dan bagaimana om dan tante, om opa bisa berdampak dalam keluarga besar. Dan terakhir yang mau kami ingatkan adalah di depan saudara itu ada amplop. Ya, ada amplop persembahan dan juga ada kertas permohonan doa. Kertas permohonan doa itu bisa Anda isi, bisa Anda tulis sendiri, ya. Atau juga Anda bisa menggunakan formulir online yang ada di sini. Ya, silakan diisi pokok-pokok doanya. Dan nanti kertasnya itu bisa dibawa, diserahkan ke tim I Pray yang ada di lobi, ya, yang membawa spanduk-spanduk, ya, di bawah sana. Dan nanti akan membantu Anda dalam doa dan kita bisa berdoa bersama-sama di sana. Itu semua informasi tentang gereja ICC dan kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri guna menerima berkat Tuhan.